kira-kira apa konsekuensinya untuk posisi Indonesia ya dalam konflik geopolitik antara Tiongkok dengan Amerika. Ya. Sebetulnya jawabannya adalah kita tidak akan berpihak kepada Tiongkok, kita tidak akan berpihak kepada Amerika, kita berpihak kepada nilai-nilai dan norma-norma yang kita pegang teguh. Ya. Dan saya pribadi menghitung, ya, ini hanya supaya apa ya, ada bayangan. Dengan kita agak teguh nih, kebetulan ada dua teguh di sini juga, makin teguh, ya kan? Dengan kita teguh memegang nilai-nilai norma-norma sebagai kiblat dalam menentukan kebijakan baik domestik maupun internasional, ya. Perkiraan saya kita akan setuju dengan Tiongkok mungkin 70%. Dan tidak setuju dengan Tiongkok 30%. Kita akan setuju dengan Amerika 70%. Kita akan tidak setuju dengan Amerika 30%. Ya, jadi ada banyak hal yang kita sepakati, ya, krisis iklim kita semuanya setuju, itu real, itu ada, yaitu apa mengancam Amerika, Tiongkok, Indonesia dan seluruh dunia secara serentak, memang tidak secara merata, ya, tapi itu ancaman bagi kita semua, ya. Kita semua percaya bahwa apa alam itu tanggung jawab kita. Lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita. Itu satu nilai normal lagi bahwa kepercayaan bahwa alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dititipkan kepada manusia untuk kita lestarikan, untuk kita rawat. Itu tanggung jawab kita. Ya, semua makhluk Tuhan itu tanggung jawab kita, itu norma, itu nilai kita. Ya. Dan saya kira banyakkan orang di Amerika, banyak orang di Tiongkok, banyakkan orang di seluruh dunia akan sepakat dengan konsep itu. Ya. Nah, walaupun ada 30% di mana kita akan tidak sepakat dengan Amerika. Ya, ada 30% di mana kita tidak sepakat dengan Tiongkok. Sekurang-kurangnya pertama kita konsisten. Sangat konsisten, ya, karena orang tahu persis apa posisi kita dan kenapa posisi kita, ya. Apa? Karena sangat transparan, sangat jelas, ini nilai-nilai kita, ini norma-norma kita, ya. Yang sejauh mungkin kita pegang teguh. Memang dunia tidak sempurna, manusia tidak sempurna, jadi sering perlu kompromi, ya, untuk bisa mencapai suatu solusi, ya. Tapi kita tidak pernah lupa arah yang benar kemana gitu. Jadi saat pun kita terpaksa menyimpang untuk mengalah atau apa berkompromi, kita tetap tahu tujuan jangka panjangnya kemana, gitu ya. Nah, apa? Mungkin terakhir saya kembalikan kepada Pak Teguh dan narasumber terhormat yang lainnya. Internasionalisme ini semakin penting. Sebetulnya sih dari dulu udah penting, ya. Dan saya suka mengutip Presiden pertama kita, Presiden Soekarno, yang pernah mengatakan bahwa nasionalisme tidak subur jika tidak hidup di dalam taman sari internasionalisme. Sebaliknya, internasionalisme tidak dapat subur jika tidak berakar dalam bumi nasionalisme. Ya. Jadi dua-duanya diperlukan, nasionalisme dan internasionalisme. Ya. Nggak tahu apakah bersama-sama kita bisa mengurai sebuah konsep baru, mungkin misalnya patriotisme yang terdiri atas nasionalisme dan internasionalisme. Ya. Tapi meskipun itu sudah dipahami oleh pendiri Republik, ya, bahwa kita warga dunia, kita tidak hidup sendiri di planet ini, ya. Kondisi saat ini semakin genting, semakin memerlukan kerjasama internasional. Karena tantangan-tantangan seperti krisis iklim, ya, seperti kesehatan publik, ya, itu tidak ada, jangankan satu negara adik kuasa, bahkan kelompok negara manapun tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri. Ya, ini butuh kerjasama semua negara di dunia. Ya, kira-kira 190 atau 200 negara, tergantung definisi. Ya, semuanya harus berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon. Semuanya harus berkontribusi untuk ikut mendanai transisi energi dan sebagainya. Ya, Ibu Bapak, saya kasih satu contoh ancaman global yang tidak dapat banyak perhatian, ya, yaitu kuman
yang semakin kebal terhadap obat-obatan seperti antibiotik. Ya, dan ini udah mulai menjalar ke virus-virus yang semakin kebal terhadap obat antivirus atau bahkan jamur, ya, infeksi jamur yang semakin kebal terhadap obat-obat anti jamur, ya. Dan kuman yang resisten terhadap antibiotik dan obat-obatan anti kuman ini sekarang setiap tahun membunuh lebih banyak manusia daripada malaria atau HIV. Ya. Nah ini penyebabnya sedikit kompleks ya, karena masalahnya di beberapa negara, ya, di cukup banyak negara, antibiotik itu dicampur ke dalam pakan ternak. Itu tidak dipraktekkan di Indonesia. Sejauh yang saya ketahui, praktek itu tidak terlalu dijalankan di sini. Ya. Tapi ada negara-negara besar, termasuk negara-negara terbesar di dunia, ya, yang secara rutin, ya, memberikan antibiotik kepada ternak agar lebih gemuk, ya, agar tumbuhnya lebih cepat dan supaya bisa diproduksi dalam kondisi yang tidak terlalu higienis. Ya, jadi kalau ternak itu dipadat-padatin, itu kan efisiensi. Tapi malah dengan dipadat-padatin itu kotoran, kelembaban, suhu malah memicu infeksi. Ya. Akhirnya mereka curang, hantam dengan antibiotik. Antibiotik itu masuk ke daging sapi, masuk ke daging ayam, masuk bahkan ke ikan dan udang, dikonsumsi oleh manusia. Akhirnya di dalam tubuh kita secara tidak sadar ada antibiotik yang kemudian memicu pertumbuhan kuman-kuman yang semakin lama berevolusi di dalam tubuh kita sendiri, ya, untuk bisa makin kebal kepada antibiotik, ya. Nah ini ancaman besar dan itu hanya bisa diselesaikan oleh seluruh dunia, kerjasama global. Ya. Ibu Bapak bisa membayangkan kemarin waktu kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Bayangkan kalau negara-negara yang punya vaksin tidak mau berbagi vaksin dengan kita. Apakah itu Eropa, apakah itu Tiongkok, apakah itu Amerika, ya, dan terus terang produsen vaksin terbesar di dunia adalah India. Ya, pakai hak cipta, ya, pakai formula dari Inggris, tapi dilisensi, ya, untuk pabrik kontrakan di India. Ya, jadi banyak sekali vaksin AstraZeneca itu sebenarnya dari pabrikan di India. Ya, jadi formulasi dari Inggris, dimanufaktur di India, dibeli oleh kita, diimpor ke kita, menyelamatkan nyawa warga kita. Ya, jadi contoh di mana kerjasama internasional itu sangat-sangat penting sekali. Ya. Jadi itu kenapa kita juga butuh seorang presiden, pimpinan tertinggi yang benar-benar paham, yang benar-benar menjiwai yang namanya internasionalisme, ya, dan juga paham bagaimana caranya untuk bisa meraih kepercayaan negara-negara lain. Ya. Pertama kepercayaan, ya, dengan jangan terlalu sering nipu, maaf. Bukan nipu Pak Tom. Maaf. Ngeprank. Kelepasan nih kayaknya. Kurang tidur kemarin malam. Pak Tom makin lugas. Seorang presiden yang konsisten, gitulah, kita positive thinking. Istilah positif, ya, konsisten, ya, sehingga itu membangun kembali respect negara-negara lain kepada Republik Indonesia. Maksudnya kalau kemarin bilang netral, ya harusnya tetap netral begitu ya. Ya. Oke, Pak Tom. Pak Tom cukup. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Tom. Saya lupa tadi.